Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar SKPL mengenai penetration testing. Terdapat nama anggota yaitu Sena Seridan dengan NIM 077 dan saya sendiri Tasya Haila dengan NIM 087. Yang pertama ada pengertian penetration testing, yaitu suatu kegiatan di mana seseorang mencoba mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap jaringan organisasi atau perusahaan tertentu untuk menentukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan tersebut. Selanjutnya ada tahapan penetration testing. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan, yaitu melakukan identifikasi aturan dalam pengujian, persetujuan manajemen terkait jalannya pengujian, ruang lingkup pengujian didokumentasikan, dan menetapkan tujuan pengujian. Yang kedua ada discovery atau penemuan, yaitu pengumpulan informasi dan analisis potensial kerentanan atau vulnerability analysis. Selanjutnya ada attack atau serangan, yaitu dilakukan penentuan target, pemilihan tools, dan metode exploit yang tepat. Selanjutnya yang keempat ada reporting atau pelaporan, yaitu laporan dibuat untuk menggambarkan langkah kerja yang dilakukan, kerentanan yang teridentifikasi risiko, dan memberikan rekomendasi terkait langkah untuk mengurangi kerentanan yang ditemukan dan peningkatan keamanan sistem. Selanjutnya pentingnya penetration testing. Penting penetration testing bagi perusahaan yaitu menentukan titik-titik kelemahan sebuah sistem sebelum pihak lain yang menemukan, melaporkan masalah ke pihak manajemen, verifikasi keamanan konfigurasi, sebagai pelatihan keamanan untuk staf jaringan, menemukan kesenjangan terhadap kepatuhan, pengujian teknologi baru. Selanjutnya ada tools penetration testing. Yang pertama ada Mmap, Wireshark, PuTTY, SQLMap, Metasploit Framework, OWASP, Jet Attack Proxy, Nessus, Burp Suite, dan Nikto. Selanjutnya pengertian SQLMap. SQLMap merupakan tools open source yang dapat menganalisa, mendeteksi, dan melakukan exploit sebuah kode yang dapat menyerang keamanan sistem komputer secara spesifik pada bug SQL injection. Selanjutnya ada teknik map. Yang pertama ada Boolean Based Blend, yaitu SQLMap menggantikan atau menambahkan parameter yang terpengaruh dalam permintaan HTTP, string pernyataan SQL yang valid, serta secara sintaktis yang berisi select pernyataan atau pernyataan SQL lainnya yang ingin diambil oleh pengguna. Selanjutnya ada time based blend, yaitu mengganti atau menambahkan parameter yang terpengaruh dalam permintaan HTTP, string pernyataan SQL yang valid secara sintaktis berisi query yang menahan DBMS backend untuk kembali selama beberapa detik. Selanjutnya error based, yaitu mengganti atau menambahkan parameter yang terpengaruh pesan kesalahan khusus database yang memprovokasikan pernyataan dan mengurangi header dan isi respon HTTP untuk mencari pesan kesalahan DBMS yang berisi rangkaian karakter yang telah ditentukan sebelumnya dan output pernyataan subquery di dalamnya. Selanjutnya union query based, yaitu SQLMap menambahkan ke parameter yang terpengaruh pernyataan SQL yang valid secara sintaksis yang dimulai dengan union all select. Selanjutnya stack queries, yaitu dikenal juga sebagai piggybacking. Pengujian LKMap jika aplikasi web mendukung query bertumpuk dan kemudian jika memang mendukung, dia menambahkan ke parameter yang terpengaruh dalam permintaan HTTP titik koma diikuti dengan pernyataan SQL yang akan dijalankan. Selanjutnya yaitu ada workflow, di mana yang pertama temukan situs web yang rentan. Yang kedua, identifikasi kemungkinan titik injeksi. Yang ketiga, identifikasi kerentanan SQL baik dengan SQLMap atau pengujian manual. Yang keempat, mengeksploitasi kerentanan SQLi. Selanjutnya, demo penetration testing menggunakan SQLMap akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu buka CMD, lalu pindahkan direktori CMD ke file sqlmap.py yang disimpan.
Lalu selanjutnya cek apakah sqlmap.py muncul atau tidak. Selanjutnya mulai melakukan penetration testing. Langkah pertama yaitu ketikkan sqlmap.py -u lalu link web yang akan di penetration testing dan diikuti min dbs untuk melihat database yang terdapat pada web tersebut. Dapat terlihat pada web di sini terdapat database dengan nama Aquar. Lalu untuk melihat tabel pada database dapat dilakukan dengan mengetikkan perintah tables. Lalu di sini didapatkan tabel-tabel yang ada di database tersebut, diantaranya artist, card, contact, picture, guestbook, picture, produk, dan user. Lalu di sini yang akan dimunculkan kolomnya yaitu user dengan mengetikkan min t users dan diikuti min columns. Selanjutnya didapatkan kolom-kolom pada user yaitu address, card, cc, email, name, password, phone, dan uname. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan isi dari salah satu kolom. Misal contohnya kolom uname dan juga password dengan menggunakan perintah isi, uname, pass, dan min dam untuk mengeksekusi hasil akhir. Lalu didapatkan isi dari kolom-kolom tersebut. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.